Ke kampung Rajo naik kora-kora, tak bisa terbang sampai ke Unja. Rekan-rekan yang berbahagia, mari sambut presentasi dengan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melakukan presentasi pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berbasis IT, dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Jalan ke Jambi berliku-liku, perjalanan lama bikin badan pegal. Jodoh memang tak ada yang tahu, untuk itu bolehlah kita saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Firman dengan NIM A1B1240069 selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini sekaligus pemateri. Nah, selanjutnya saya persilakan untuk rekan saya memperkenalkan diri. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke sesi penjelasan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi pertama ada pengertian dari media pembelajaran. Nah, teman-teman, media pembelajaran ini pada dasarnya adalah sebuah sarana, alat, bahan, atau peraga yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Nah, media ini membantu agar penyampaian materi menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan juga menarik minat siswa. Menurut Sanaki 2010, menyebut media sebagai sarana yang memudahkan siswa menangkap pesan pembelajaran. Nah, Henny, Molenda, dan juga Russell pada tahun 1996 juga nggak mau kalah nih teman-teman. Mereka mengartikan media sebagai pembawa pesan yang mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat belajar siswa. Nah, dari 3 pengertian yang saya sebutkan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran bukan sekedar alat bantu, tetapi juga jembatan komunikasi antara guru dan juga siswa. Nah, masuk ke materi kedua, yaitu klasifikasi media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini ada 2 klasifikasinya teman-teman. Yang pertama ada media konvensional atau tradisional. Nah, biasanya ini lebih sederhana, mudah ditemukan, dan juga tidak selalu berbasis teknologi modern. Nah, yang kedua ada media berbasis IT atau digital modern. Di sini media ini memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, internet, dan juga aplikasi digital. Nah, dari beberapa klasifikasi yang saya sebutkan tadi, terdapat juga jenis-jenis dari media pembelajaran. Yang pertama itu ada media audio, yang kedua media visual, yang ketiga media audiovisual. Nah, jika kita mendengarkan kata audio, yang terlintas di pikiran kita apa, teman-teman? Yaitu suara. Nah, untuk mendengarkan suara, kita perlu telinga, yaitu dapat disimpulkan bahwa media audio ini mengandalkan indera pendengaran. Nah, contoh dari media ini adalah radio, laboratorium bahasa, atau perekam suara. Nah, contohnya seperti kita kemarin teman-teman, kalau teman-teman masih ingat pada semester lalu kita bersama Pak Dery. Di sana Pak Dery menggunakan speaker untuk memperdengarkan bagaimana cara membawa pengumuman di bandara yang baik dan benar. Di sana kita diharapkan mampu secara intonasi, artikulasi, dan juga nada dalam mengucapkan pengumuman yang baik dan benar. Nah, teman-teman, fungsi dari media audio ini yang pertama ada melatih keterampilan mendengar, memudahkan pengulangan materi, dan juga sangat efektif untuk pembelajaran bahasa, terutama seperti bahasa Inggris, teman-teman. Nah, biasanya kalau di sekolah itu kita ada ujian listening, di sana guru memperdengarkan bagaimana pengucapan bahasa Inggris, dan di sana murid-murid diminta untuk mungkin menyambungkan kata yang cocok untuk kata-kata tersebut, atau menerjemahkan, atau bisa juga menyebutkan atau menuliskan apa-apa saja yang mereka dengar dari rekaman suara tadi. Lalu ada media visual. Nah, jika kita bicara visual, tentunya ada wujudnya, ada bentuknya. Nah, untuk melihat tersebut, kita menggunakan atau mengandalkan indera penglihatan. Nah, contohnya seperti gambar atau foto. Nah, di sini membantu siswa memahami pesan jadi lebih konkret. Yang kedua ada peta konsep, yaitu memudahkan memahami keterhubungan ide. Yang ketiga ada diagram dan grafik, menyederhanakan data-data yang rumit. Yang keempat ada poster, yaitu menyampaikan ide pokok dengan singkat dan menarik. Jadi diharapkan siswa dapat menyimpulkan atau mengambil makna dari gambar dan juga ide-ide pokok yang terdapat di dalam poster tersebut. Jadi siswa tidak hanya
melihat tapi juga dapat tergambarkan. Tidak hanya membayangkan tapi juga terbayangkan, tergambarkan bagaimana maksud dari ide pokok tersebut. Lalu yang terakhir ada peta atau globe, yaitu menunjukkan lokasi geografis dengan jelas. Nah, biasanya ini digunakan di pelajaran IPS, teman-teman. Jika tadi kita bicara tentang media audio dan visual, nah sekarang saya akan menjelaskan media audiovisual. Nah, jika media audiovisual, ini tandanya kita mengandalkan kedua indera kita, yaitu indera pendengaran dan juga penglihatan. Nah, contohnya itu seperti video pembelajaran yang bisa kita lihat di YouTube atau video-video seperti di ruang guru itu, teman-teman. Nah, jadi siswa menjadi lebih paham dan juga bisa mengulang kembali apa-apa saja materi yang mereka kurang mengerti. Fungsinya adalah melatih keterampilan mendengar, memudahkan pengulangan materi, serta sangat efektif untuk pembelajaran bahasa. Dan juga memperjelas materi, memperkuat daya ingat, meningkatkan minat, serta menghubungkan konsep dengan realitas yang nyata. Nah, masuk ke materi terakhir, yaitu media berbasis IT atau digital modern. Nah, media ini memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, internet, dan juga aplikasi digital. Nah, ciri-cirinya itu adalah yang pertama interaktif, yang kedua fleksibel, yang ketiga bisa diakses di mana saja dan kapan saja, serta mendukung pembelajaran jarak jauh. Untuk jenis-jenisnya ada 8 dan akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama ada platform pembelajaran online, yaitu Google Classroom, Zoom, dan juga Google Meet. Nah, ini biasanya sering sekali kita gunakan ya, teman-teman. Tidak dapat bertatap muka, kita menggunakan aplikasi Google Classroom atau Zoom Meeting. Yang kedua ada latihan soal online, yaitu Google Form, Quizzes, dan juga Socrative. Nah, Google Form ini udah banyak sekali teman-teman digunakan di sekolah-sekolah, terutama untuk pengisian soal ujian. Yang ketiga ada e-book, yaitu memudahkan akses buku digital di gadget. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nih pergi keluar membeli buku atau berat-berat bawa buku, karena di sini dengan HP teman-teman sudah bisa membaca buku dari berbagai belahan dunia. Yang keempat ada simulasi dan game edukasi, yaitu membuat belajar lebih interaktif. Yang kelima ada AR dan juga VR, yaitu menciptakan pengalaman belajar seolah nyata. Yang keenam ada webinar atau video conference, yaitu kelas virtual secara sinkron. Yang ketujuh ada aplikasi belajar. Nah, ini paling banyak sekali digunakan oleh siswa-siswi Indonesia, yaitu Ruang Guru. Yang kedelapan ada video pembelajaran, yaitu gabungan audio, visual, dan juga animasi yang memudahkan pemahaman. Nah, media digital ini menjadi sangat relevan teman-teman di era sekarang karena sekarang ini serba online dan juga kita sebagai guru juga dituntut untuk lebih kreatif dan juga inovatif terhadap perkembangan zaman. Nah, sekian dari penjabaran saya. Lalu saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya untuk menjelaskan materi. Kepada Miki Widianti, kami persilahkan. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang peran media pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya untuk membantu guru menyampaikan materi dan mempermudah siswa untuk memahaminya. Menurut Umar Malik, ada 6 peran media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar. Media berfungsi sebagai alat bantu guru untuk membuat materi lebih jelas. Bayangkan jika guru hanya berbicara tentang bagaimana paru-paru bekerja, pasti sulit untuk siswa membayangkan. Dengan menggunakan media seperti video animasi, siswa bisa melihat langsung bagaimana sistem organ itu mengembang dan mengempis. Ini membuat materi yang abstrak menjadi lebih nyata dan mudah dimengerti oleh siswa. Yang kedua, dapat mempermudah komunikasi. Media pembelajaran menjadi jembatan komunikasi antara guru dan siswa. Ketika media digunakan, suasana belajar pasti akan lebih hidup dan siswa menjadi lebih aktif. Guru bisa menampilkan gambar atau video, lalu siswa akan lebih terdorong untuk bertanya atau berdiskusi. Ini menciptakan interaksi dua arah yang lebih aktif, tidak hanya dari guru ke siswa. Selanjutnya yang ketiga, membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan media yang tepat, proses belajar mengajar jadi lebih cepat dan berhasil.
guru tidak perlu mengulang-ulang penjelasan yang sama. Misalnya, guru bisa menggunakan infografis untuk meringkas poin-poin penting. Kemudian, siswa bisa mempelajarinya dengan cepat dan guru pun bisa menghemat waktu di kelas. Yang keempat, meningkatkan minat dan motivasi. Media yang menarik seperti video, audio, atau game edukasi bisa meningkatkan semangat siswa untuk belajar. Belajar tidak lagi terasa membosankan. Ketika siswa merasa tertarik, mereka akan lebih fokus memperhatikan materi yang dijelaskan dan termotivasi untuk mencari tahu tentang lebih dalam tentang materi yang telah dijelaskan. Selanjutnya yang kelima, mengubah materi abstrak menjadi konkret. Beberapa konsep pelajaran yaitu seperti pelajaran sejarah atau fisika seringkali sulit untuk dibayangkan. Dengan menggunakan media dapat membantu mengubah konsep yang tidak terlihat menjadi sesuatu yang nyata. Contohnya, untuk menjelaskan peristiwa sejarah atau kejadian masa lampau, guru bisa menampilkan film dokumenter atau foto-foto bersejarah. Justru membuat siswa merasa seolah-olah mereka berada di masa itu. Dan selanjutnya yang terakhir, memberikan pengalaman belajar yang nyata. Dengan menggunakan media, siswa dapat mengalami sesuatu secara langsung tanpa harus pergi ke lokasi sebenarnya. Dengan simulasi virtual atau tur virtual, siswa bisa mengunjungi museum di belahan dunia. Pengalaman ini membuat pelajaran lebih berkesan dan mudah diingat oleh siswa. Masuk ke materi selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Menurut Malik, media pembelajaran memiliki fungsi utama untuk merangsang minat, motivasi, atau untuk memengaruhi psikologi siswa. Artinya, media digunakan untuk membuat siswa lebih tertarik dan bersemangat untuk belajar. Bayangkan jika guru hanya menggunakan buku teks, pasti pembelajaran akan terasa menonton dan membosankan. Namun, jika guru menayangkan video, audio, atau game edukatif, suasana belajar akan berubah. Siswa akan merasa lebih semangat dan tidak cepat bosan. Ini dapat membuat mereka lebih mudah memahami materi pelajaran karena ada dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Menurut Levitt dan Land 1982, ada 4 fungsi utama media, yaitu yang pertama fungsi atensi atau fungsi perhatian. Media pembelajaran berfungsi untuk menarik perhatian siswa. Media memiliki kemampuan untuk memusatkan fokus siswa pada materi yang sedang guru jelaskan. Contohnya, animasi berwarna akan membuat siswa mengalihkan perhatian dari hal lain ke layar yang telah ditampilkan oleh guru. Ini sangat penting, terutama di awal pembelajaran, untuk memastikan bahwa siswa siap untuk menerima informasi atau materi yang dijelaskan oleh guru. Yang kedua, fungsi emosional. Media pembelajaran bisa membangkitkan perasaan atau emosi siswa. Misalnya, film pendek tentang persahabatan dapat membuat siswa merasa kehangatan dan empati, yang membantu mereka memahami nilai-nilai moral. Emosi positif seperti rasa ingin tahu atau senang bisa membuat proses belajar terasa lebih menyenangkan dan berkesan. Yang ketiga, fungsi kognitif. Fungsi kognitif berkaitan dengan kemampuan siswa untuk memahami dan mengingat suatu informasi. Media membantu siswa menyusun dan mengolah pengetahuan baru. Infografis yang menyajikan data rumit menjadi lebih sederhana atau peta konsep yang mengorganisir ide-ide utama. Semuanya membantu otak siswa untuk memproses dan menyimpan informasi dengan baik. Yang terakhir itu fungsi kompensasi. Fungsi ini paling unik karena media dapat mengkompensasi atau menutupi keterbatasan siswa. Contohnya, bagi siswa yang memiliki kesulitan dalam membaca, video atau audio dapat membantu mereka
tetap bisa memahami materi tanpa membaca teks panjang. Media memberikan cara lain bagi siswa untuk mendapatkan informasi, sehingga tidak ada siswa yang tertinggal karena gaya belajarnya yang berbeda-beda dengan siswa yang lain. Selanjutnya yaitu manfaat media konvensional. Media pembelajaran konvensional adalah alat bantu mengajar yang sudah lama digunakan dan tidak tergantung pada teknologi yang canggih. Meskipun sederhana, media ini memiliki keunggulan terutama untuk kondisi tertentu. Media konvensional memiliki manfaat yaitu mudah diakses tanpa teknologi. Media ini tidak memerlukan listrik, internet, atau perangkat khusus. Cukup dengan papan tulis, spidol, dan lektor sederhana. Ini membuat sangat praktis digunakan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, biayanya sangat murah. Dibandingkan dengan media digital, media konvensional seperti poster, maket, atau modul cetak memiliki biaya produksi yang jauh lebih rendah. Ini sangat membantu sekolah atau lembaga yang memiliki anggaran yang terbatas. Selanjutnya, visualisasi sederhana. Media seperti gambar, peta, atau bagan yang dibuat di papan tulis atau kertas sangat efektif untuk menampilkan konsep secara visual. Visualisasi yang sederhana dan langsung ini membantu siswa fokus pada poin-poin utama tanpa terdistraksi. Selanjutnya, untuk memperkuat ingatan siswa, aktivitas menggunakan media konvensional seperti membuat bagan bersama atau menyentuh replika dapat menciptakan pengalaman belajar yang melibatkan indera. Hal ini membuat informasi lebih mudah melekat di ingatan siswa. Dan yang terakhir, cocok di daerah terbatas teknologi. Di wilayah yang belum terjangkau listrik atau internet, media konvensional menjadi solusi terbaik. Guru tetap bisa mengajar dengan efektif tanpa harus bergantung pada infrastruktur modern. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran IT atau digital. Media pembelajaran berbasis IT adalah alat bantu ajar yang menggunakan teknologi seperti internet, komputer, dan perangkat lain. Media ini memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh media konvensional, yaitu yang pertama, akses materi lebih luas dan bervariasi jika dibandingkan dengan media konvensional. Media digital memungkinkan siswa mengakses berbagai sumber materi dari seluruh dunia, seperti jurnal, video, dan e-book. Ini memberikan kekayaan informasi yang jauh lebih besar daripada buku cetak. Yang kedua, mendukung pembelajaran jarak jauh. Dengan media digital, siswa bisa belajar dari mana saja, tidak terbatas jarak dan waktu. Selanjutnya, menarik interaktif. Media digital seperti video, simulasi, dan aplikasi interaktif dapat meningkatkan minat belajar siswa. Penggunaan elemen audio dan visual membuat materi lebih hidup dan tidak membosankan. Selanjutnya, mudah disimpan dan dibagikan. File digital dapat disimpan dalam jumlah besar dan mudah dibagikan kepada banyak orang tanpa biaya tambahan. Ini membuat materi pembelajaran lebih efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya, komunikasi menjadi dua arah. Platform digital seperti forum, chat, atau Zoom memungkinkan komunikasi langsung antara guru dan siswa. Ini dapat menciptakan interaksi yang aktif meskipun tidak berada di dalam suatu ruangan. Yang terakhir, mendukung belajar mandiri. Media digital memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai kecepatan mereka sendiri. Mereka bisa mengulang materi yang sulit atau melompat ke bagian yang sudah mereka kuasai, sehingga proses belajar jadi lebih personal. Baik, sekian materi yang saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Niki Widianti yang telah menjelaskan materi dengan baik. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita hari ini, boleh ke YouTube dan juga menyampaikan pertanyaan, tambahan jawaban, kritik dan saran kepada kelompok kami di kolom komentar. Konferensi di meja bundar. Di atas meja ada air mineral. Meskipun pertanyaan Anda di luar nalar, akan kami jawab dengan maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.